Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aneleni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sintang. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2. Terdapat dua pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya paparkan setelah mempelajari modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan baru tentang konsep pembelajaran sosial dan emosional serta cara mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Dengan belajar modul 2.2 ini, saya juga memahami pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dengan berbekal pengetahuan tersebut membawa dampak pada perubahan keterampilan saya dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran, sehingga murid tidak hanya belajar akademik saja di sekolah, namun kesejahteraan psikologis atau well-being juga berkembang secara optimal. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga berupaya mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah melalui berbagai cara, antara lain melalui pengajaran eksplisit, integrasi dengan praktik pengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung, serta memperkuat pembelajaran sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional ini adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berintegrasi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. PSE sangat penting untuk menjadi perhatian tersendiri karena dengan pembelajaran sosial dan emosional membantu murid mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, sebagai bekal untuk menjalani hidup bermasyarakat. Kaitan modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Kaitan yang pertama dengan modul 1.1 dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, berarti guru sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memahami berbagai macam kodrat anak yang berbeda. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan haruslah melahirkan manusia yang berfaedah, yang artinya pendidikan tidak hanya mementingkan aspek akademik saja, namun pembelajaran sosial dan emosional juga sangat penting ditanamkan pada diri murid sebagai landasan pembentukan karakter positif murid. Kaitan modul 2.2 dengan 1.2. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan peran ini, guru harus terus belajar, mengasah kemampuan, salah satunya adalah belajar dalam penguatan kompetensi sosial dan emosional dalam diri sehingga bisa menjadi teladan bagi murid. Sedangkan salah satu nilai guru penggerak adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas, memungkinkan murid untuk mengembangkan akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being lebih optimal. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 ini dengan modul 1.3. Pada modul 1.3, saya mempelajari dan memahami tentang visi guru penggerak. Visi yang disusun haruslah memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Nilai-nilai profil pelajaran Pancasila akan tertanam dalam diri murid. Kelima, komponen sosial dan emosional yang diterapkan pada murid sangat berkaitan dengan nilai-nilai pada dimensi pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, murid akan mampu mengelola emosi dan memotivasi diri sehingga akan tercipta kemandirian dan akhlak yang mulia sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran sosial dan kemampuan berelasi akan mendorong kemampuan bergotong royong dan berkebinekaan global dengan saling menjunjung tinggi toleransi. Dengan kompetensi pengambilan keputusan bertanggung jawab, murid akan mampu bernalar kritis, memikirkan sebab akibat serta konsekuensi dari setiap tindakannya. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional ini sangatlah terkait dengan visi guru penggerak. Kaitan modul 2.2 dan modul 1.4.
Agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, masing-masing individu harus memahami dan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, guru juga harus menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada murid sebagai upaya penanaman karakter positif untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional erat kaitannya dengan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dijelaskan di modul 2.1. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar masing-masing individu akan terpenuhi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna karena bukan hanya aspek pengetahuan yang dibangun namun juga aspek keterampilan, sehingga pembelajaran ini sangat terkait. Selanjutnya terdapat 3 pertanyaan pada LMS. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari model ini saya berpikir bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid akan terpenuhi sehingga guru hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan murid dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada hal-hal yang tidak kalah penting untuk diterapkan kepada murid, yakni pembelajaran sosial dan emosional yang bisa diintegrasikan dengan berbagai cara, antara lain melalui pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademis, serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, sehingga memungkinkan individu untuk mengembangkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal dengan adanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar di lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar penting yang saya pelajari. 3 hal tersebut adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kelima kompetensi sosial emosional. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid dan penguatan PSE guru dan tenaga kependidikan sehingga dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem di sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2, perubahan apa yang saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan rekan sejawat. Yang saya terapkan bagi murid, saya berupaya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan juga membuat kegiatan-kegiatan sekolah yang menjunjung penguatan pembelajaran sosial dan emosional bagi murid. Yang kedua, bagi rekan sejawat, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik yang bisa memberikan dampak positif bagi rekan sejawat dalam hal penguatan kompetensi sosial dan emosional. Saya juga akan mengajak rekan sejawat untuk sama-sama belajar dan berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di lingkungan sekolah agar bisa terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Demikian, semoga menginspirasi. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Bapak PP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru tunggal.